bulan Mei kita punya tema yang baru, yaitu One Body Many Parts, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dan saudara, Allah menyebut gerejanya, orang percaya. Allah menyebut orang percaya dengan banyak sebutan. Dan setiap sebutan yang Allah kenakan kepada orang percaya itu mengandung makna rohani yang dalam. Tuhan menyebut kita juga sebagai kawan sekerja. Tuhan menyebut kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menyebut kita sebagai pengantin, mempelai. Tuhan menyebut kita sebagai keluarga kerajaan Allah, umat pilihannya, imamat yang rajani. Ada banyak sebutan berkaitan dengan orang percaya yang disematkan kepada orang percaya. Dan salah satu sebutan yang menarik adalah sebutan tubuh Kristus. Dan dia kepala gereja, kepala dan kita tubuhnya. Jadi Yesus Kristus adalah kepala dan kita gerejanya adalah tubuhnya. Dan ada makna rohani yang Tuhan ingin kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan sebutan yang namanya tubuh Kristus. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan memberikan kita pandangan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan hidup sebagai satu tubuh sesuai dengan rencana dan mau Tuhan untuk kita semua. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan membacanya berganti-gantian. Kaum pria akan membaca ayat yang genap, kaum wanita akan membaca ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang lemah. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita.
Amin. Terima kasih untuk partisipasi dari semua jemaat yang sudah membaca. Dan saudara, Allah memilih penyebutan tubuh Kristus. Bukan sekedar gagah-gagahan. Tubuh Kristus kelihatannya cocok supaya matching dengan kepala. Bukan saudara. Tetapi tubuh Kristus dipilih oleh Allah sendiri untuk menyebut orang percaya. Karena ada makna rohani yang mendalam yang Allah ingin kita sebagai orang percaya itu mengerti, memahami dan hidup di dalam kebenaran ini. Kita akan pelajari bersama-sama makna rohani yang Allah ingin kita lihat sebagai satu tubuh Kristus. Yang pertama saudara, makna rohani yang terkandung di dalam tubuh Kristus. Yang pertama adalah kamu itu dikasihi Allah. Itu makna yang utama. Kamu dikasihi Allah. Saudara, landasan atau dasar dari iman Kristen adalah kasih Allah. Kasih Allah yang tanpa syarat, kasih Allah yang tidak terbatas, kasih Allah yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Atau dalam bahasa Inggrisnya unconditionally love, unconditional love. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat. Firman Tuhan bilang di dalam Efesus 5 ayat 29-30. Efesus 5 ayat 29 dan 30 firman Tuhan bilang begini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kebenaran penting yang pertama berkaitan dengan tubuh Kristus bahwa kita dikasihi dan kita dikasihi Allah bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi kita dikasihi Allah seperti dirinya sendiri. Allah mengasihi kita tanpa syarat dan Dia menunjukkan kasihnya lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini landasan kekristenan, dasar utama iman Kristen. Dan banyak orang belum memahami bagian ini. Ada orang yang bilang benar saya dikasihi Allah, tetapi saya tidak dikasihi, kadang dikasihi Allah ketika saya berbuat salah. Benar Allah mengasihi saya, tetapi ketika saya jauh dari Tuhan, Allah tidak lagi mengasihi saya. Kasih Allah itu berkurang. Makanya banyak orang Kristen berpikir bahwa ada pengajaran yang keliru, berpikir bahwa kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, memperoleh kasih Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan, kita harus hidup berkenan dulu. Pertanyaannya adalah begini saudara, siapa di antara kita yang benar-benar bisa berkenan hidup di hadapan Tuhan? Gak ada, Alkitab bilang segala perbuatan baik kita seperti kain lara. Gak ada. Di hadapan Tuhan perbuatan baik itu bukan ukuran untuk kasih Tuhan itu turun kepada kita. Tidak saudara. Justru kasih Tuhan itulah yang memungkinkan kita, memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kasih Allah. Jadi kita tidak bisa menambahkan sesuatu kepada kasih Allah. Allah mengasihi kita bukan karena kita baik. Allah mengasihi kita karena Dia Allah adalah kasih. Allah tidak akan menjadi Allah yang mengasihi kalau kita berbuat baik. Tetapi Dia adalah kasih yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita tanpa syarat. Kamu adalah orang baik sehingga kamu berbuat baik. Bukan kamu berbuat baik kemudian kamu jadi orang baik. Itu beda saudara. Dan banyak orang memanipulasi kasih Allah. Ada pengajaran yang mengatakan kasih Allah itu kamu akan terima utuh kalau kamu berbuat baik. Makanya keselamatan mereka diukur dari perbuatan baik.
Makanya banyak orang yang gagal imannya. Kenapa? Karena mereka berusaha dan gagal. Berusaha dan gagal. Berusaha untuk mendapatkan kasih Allah. Dan mereka dapati usaha mereka sia-sia. Karena pengertiannya salah. Kita perlu mengerti bahwa sebagai tubuh Kristus, Allah mengasihi kita. Ada yang nanti DP tubuh cantik, baru kemudian dia sayang. Siapa di sini yang karena tangan saya lembut, maka saya mengasihi tangan saya? Ada saudara? Karena kita mengasihi, sekalipun tangan kita kasar. Soalnya kenapa kamu mengasihi tanganmu? Karena tangan saya lembut. Kenapa lembut? Karena cewek-cewek suka tangan yang lembut. Mama salah saudara, mama suka tangan kasar. Karena tangan yang kasar menunjukkan kata kerja keras. Kita suka tapi tangan karena dia gagah. Apakah kalau tanganmu kotor kamu tidak lagi mencintai tanganmu? Tidak saudara. Firman Tuhan bilang tidak ada orang, tidak pernah, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Demikian pula Kristus. Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Dan ini kebenaran yang perlu kita resapi, kita pahami dan kita perlu taruh di dalam hati kita. Roma 5 ayat 8, Roma 5 ayat 8 bilang begini. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ini menunjukkan kasih Allah yang besar. Dan kalau engkau berbuat salah, keliru, berdosa, jangan jauh dari Tuhan. Datang kepada Tuhan karena Dia mengasihi engkau. Kalau engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, buang jauh-jauh pikiranmu bahwa Allah tidak menerima engkau lagi. Justru kalau engkau berbuat salah, engkau harus datang kepada Tuhan. Karena Dia mengasihi engkau. Ini kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua. 1 Korintus 12 ayat 21. Kebenaran yang kedua 1 Korintus 12 ayat 21 bilang begini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 16. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebagai tubuh Kristus adalah iman kita tidak didesain untuk bertumbuh sendiri. Lihat kiri kananmu, bilang kamu tidak didesain untuk bertumbuh sendiri. Iman kita didesain hanya akan bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Benar saudara. Orang Kristen tidak didesain untuk sendiri. Makanya orang Kristen suka ngumpul. Kalau menyendiri bahaya. Allah sendiri yang bilang tidak baik manusia itu hidup sendiri. Niko, tidak baik. Kenapa? Karena iman kita didesain bertumbuh bersama-sama. Belum bilang iman, apakah iman bertumbuh? Iman bertumbuh. Makanya Yesus bilang iman sebesar biji sesawi ada ukurannya saudara. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, iman ada ukurannya, ada pertumbuhannya. Dan iman kita harus bertumbuh. Karena Allah menghendaki pertumbuhan. Dan Allah mau supaya kita bertumbuh, maka Dia memberikan kita nama sebagai tubuh Kristus. Tubuh tempat di mana iman kita bertumbuh satu dengan yang lain.
Anda tidak akan bisa hidup sebagai tubuh Kristus kalau Anda hidup sendiri. Karena iman kita dirancang untuk bertumbuh bersama dengan orang lain. Tapi pastor, di gereja banyak masalah. Ada orang yang nyandak baku mengerti. Ada orang yang soja bilang akang tetap kepala batu, kepala angin. Masalah kita mau hidup sama-sama dengan orang begitu. Karena memang dibutuhkan orang yang seperti itu untuk menjadi pembanding bahwa engkau berbeda dengan dia. Dan kau punya tugas untuk membangun kehidupannya. Banyak orang berusaha untuk datang ke gereja yang kalau mau bilang sempurna. Dan kita suka dengan gereja yang sempurna. Tubuh Kristus yang sempurna. Tetapi kalau kita jujur, tubuh kita nggak ada yang sempurna. Ada kekurangannya, bukan nggak ada yang sempurna. Ada kekurangannya, betul? Kalau saudara perhatikan dari wajahmu yang sebelah kanan itu berbeda dengan wajah sebelah kiri. Bahkan matamu sebelah kanan itu berbeda dengan mata yang sebelah kiri. Termasuk telingamu. Makanya kita ke salon untuk apa? Untuk supaya kelihatan wajah kita jadi sama. Jadi proporsional. Kenapa? Karena enggak sama. Ada kurangnya. Demikian juga tubuh Kristus, saudara. Ada kekurangannya. Makanya kita disebut tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala yang menyempurnakan kita. Dan sebagai tubuh Kristus kita enggak sempurna. Kita perlu sadari ini, saudara. Tidak ada gereja, tidak ada tubuh Kristus yang sempurna. Waktu saya ikut seminar, seorang hamba Tuhan bilang begini. Seorang hamba Tuhan yang terkenal bilang begini. Ada orang yang datang dan bilang, dia tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Karena dia mau mencari gereja yang sempurna. Dan kemudian hamba Tuhan ini kasih tahu begini. Oh, tidak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada satu gereja yang sempurna, begitu kamu datang ke dalam, masuk ke dalamnya, maka gereja itu menjadi tidak sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Kalau kita mencari gereja yang sempurna, kita tidak akan bisa menemukannya. Makanya setiap gereja perlu Kristus. Gereja Kristus perlu Kristus sebagai kepala gereja yang menyempurnakan tubuh Kristus. Kita perlu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita perlu saling membangun satu dengan yang lain. Karena kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita tidak bisa bertumbuh di luar gereja. Saya juga bertanya, apakah ada orang Kristen yang akan bertumbuh di luar gereja? Tidak bisa ternyata, saudara. Karena gereja adalah sebuah lembaga yang didesain oleh Tuhan untuk menjadikan tubuh Kristus itu bertumbuh satu dengan yang lain. Saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Firman Tuhan bilang, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Setiap kita punya tugas supaya kita saling membangun satu dengan yang lain. Orang lain akan membangun kita dan kita akan membangun orang lain. Supaya iman kita bisa bertumbuh terus dan Allah menghendaki pertumbuhan iman. Karena kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Sekalipun Anda hebat, Anda punya berbagai macam karunia. Tetapi kita tidak akan bisa disebut tubuh Kristus kalau kita punya tangan cuman tangan sendiri. Kita nggak disebut tubuh Kristus. Kita nggak disebut satu tubuh kalau cuman satu bagian tubuh. Jadi kita perlu mengerti bahwa iman kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Iman kita dirancang, didesain khusus oleh Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama. Yang ketiga,
Yang ketiga, kebenaran yang ketiga sebagai tubuh Kristus adalah kamu punya tugas khusus. Kamu punya tugas khusus. Sekalipun kamu nggak punya kehebatan apa-apa, tuliskan 10 kehebatanmu. Yang muncul baru 2, 1 jago masak, 2 jago makan, 3 apa? Rupa sonda ada no. Sebutkan 10 kekuranganmu. Coba di rumah tes, jujur ya, tes. Sebutkan 10 kelebihanmu. Sebutkan 10 kekuranganmu. Orang mau lebih cepat dapat tuh 10 kekurangan daripada tuh 10 kelebihan. Coba tes. Kalau lebih gampang lagi nih, sebutkan 20 kekurangan orang lain. Lebih cepat itu. 1, 2, 20, cepat. Tetapi kebenarannya adalah kamu punya tugas khusus. Dan ini yang sering tidak dipahami dengan benar. Bahwa sebagai tubuh Kristus kita punya tugas khusus. 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18 firman Tuhan bilang begini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Allah sendiri memberikan kita, saya, saudara, masing-masing memberikan kepada anggota, kepada Niko, kepada Ivi, kepada Merlin, kepada Koayon. Tugas khusus. Masing-masing secara khusus. Jadi tugas Niko sama tugas Koayon gak sama. Beda. Benar saudara. Karena ini tugas khusus. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah sendiri memberikan saya tugas khusus yang hanya oleh saya sendiri tugas itu akan tercapai, akan digenapi, akan dilaksanakan. Kamu punya tugas khusus yang gak bisa dikerjakan oleh orang lain. Dan kebenarannya adalah ini gak bisa dikerjakan orang lain. Gak bisa saudara. Peran kamu di dalam sebuah tubuh Kristus tidak tergantikan. Oh ada pastor, kalau pastor Ramli Sune mau bawel, ada orang lain yang akan bawel. Benar saudara. Tetapi gak akan sama. Kalau gak ada pastor Melan bahotbah, nanti ada orang lain bahotbah. Benar saudara. Tetapi gak akan sama. Tugasmu tidak tergantikan, untuk itulah kamu diciptakan di dunia ini. Karena Tuhan memberikan kita tugas khusus. Dan hanya oleh karena kita tugas itu akan diselesaikan. Banyak orang berpikir, oh ini tentang karunia. Ini bukan tentang karunia saudara. Ini tentang peran kamu di dalam sebuah tubuh Kristus. Ini tentang tanggung jawab kita sebagai tubuh Kristus. Ini bukan sekedar karunia. Oh itu dong pastor, yang 1 jadi 2, yang 1 jadi 1, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Itu tentang karunia, talenta. Benar, itu sebagian kecil kebenaran dari 1 jadi 1, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Sebenarnya jadi 11, 5. Tetapi kalau kita baca di atas itu Matius 25. Kalau kita baca di atas perumpamaan tentang
hal kerajaan sorga seumpama seorang tuan. Ini berbicara tentang ini berbicara tentang hal kerajaan sorga. Ini berbicara tentang bagian kita di dalam tubuh Kristus. Ini tentang bagian tugasmu sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kalau kita tidak mengambil bagian sebagai anggota tubuh Kristus, kabar buruknya, itu nggak akan bisa digantikan. Saya mau minta bantuan untuk supaya kita akan mengerti kebenaran ini. Karena begini saudara, ada banyak orang di dalam gereja yang tidak mau melaksanakan tugasnya. Karena dia berpikir dia terlalu kecil, dia tidak terlalu berharga, dia tidak terlalu dibutuhkan sebagai anggota tubuh Kristus. Dan ada banyak orang yang melalaikan tugasnya sebagai anggota tubuh Kristus. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa talenta apa yang dia punya itu bisa dilakukan orang lain. Pastor kita suka menyanyi. Pastor Ramli lebih jago. Jadi malu mau bersaing dengan Pastor Ramli. Dia tidak mau melayani di rumah Tuhan. Tugasmu adalah melakukan tugasmu. Tuhan bilang kamu adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota. Ketika kamu tidak melakukan melakukan tugasmu, fungsimu sebagai tubuh Kristus, maka tubuh Kristus akan kehilangan sebuah peran. Dan peran itu tidak akan bisa digantikan orang lain. Ketika kaki Niko buntung nih, setengah nih. Hilang. Niko masih hidup, gerejanya masih hidup pastor. Oleh kasih karunia Tuhan, tapi nggak ada kaki bro. Dia bisa berjalan, bisa bro. Tapi susah. Karena kamu tidak melakukan tugasmu sebagai kaki. Kamu diamputasi Jo, keluar. Keteng. Nanti ada kaki lain, gak bisa. Karena kamu cuma satu tubuh. Gak ada tubuh-tubuh. Kamu adalah tubuh Kristus. Tidak ada saudara. Ini tunggal. Ketika kita kehilangan peran, kamu sedang membuat tubuh Kristus kehilangan fungsi. Dan it's on you. Maaf, kebenaran ini. Ini kebenaran saudara. Turun dulu kaki nih. Kamu berpikir tugasmu terlalu sederhana, sepele. Tapi kalau kamu gak bisa melakukan fungsimu, maka tubuh Kristus tidak akan berfungsi dengan baik. Kalaupun kamu cuma jari kelingking, dan kemudian jarinya kamu, gak usah melayani, biasa saja, nanti ada banyak orang yang melayani, toh cuma kelingking. Tetapi kamu kehilangan fungsi, bayangkan orang gak ada kelingking. Dia bisa memegang sesuatu, bisa saudara, tetapi akan lebih baik kalau ada jari kelingking. Kamu punya peran kecil, tetapi itu berfungsi besar bagi tubuh Kristus. Kalau Niko keluar, Niko punya jari kelingking keluar, gampang tuh. Ambil, nanti ada orang lain yang ganti, nggak bisa. Kamu mau berikan jari kelingkingmu dipakai sama Niko? Ayo Nik, ambil Nik. Gak bisa saudara. Karena kamu punya peran sendiri. Dan yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen, yang penting kok kita so percaya. Daripada kita disakiti terus. Kenapa kamu tidak melakukan tugas fungsi pelayananmu? Karena saya banyak disakiti pastor. Saya kasih tahu kebenaran. Yang sakit mana? Jari yang keluar diamputasi keluar, atau tubuh secara keseluruhan? Yang sakit mana? Amputasi jari, potong, kelar dia, sudah ada rasa dia. Yang rasa sakit mana? Tubuh Kristus. Niko punya suara masih kuat.
Yang sakitlah tangan, buah suara, mulut. Yang lebih lama sakit mana? Kita sakit hati, pastor. Kita sini mau pelayanan. Kamu cuma sakit sebentar. Yang sakit sebenarnya, yang lebih lama sakit adalah tubuh Kristus yang tinggal. Ini kebenaran, saudara. Dan jangan lupa Tuhan mempercayakan ini kepada kita oleh Dia sendiri yang mempercayakan. Dan kalau Tuhan menempatkan kamu di posisi ini sebagai jari, terima kasih. Tuhan menempatkan engkau, tepuk tangan buat Niko. Kalau Tuhan menempatkan engkau di posisimu, itu karena Tuhan telah memperlengkapi engkau. Tuhan telah taruh engkau di posisimu sekarang. Dan engkau punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas pelayananmu. Saya senang ada orang yang datang dan bilang, pastor, saya lihat ini kursi so rusak. Dan kemudian dia bilang, pastor kasih akan ukuran jo nanti kita baking. Puji Tuhan. Dan kemudian ada di CG kemarin, pastor saya sepertinya dengan firman Tuhan dari Pastor Melan di Connect Group hari Kamis ya. Saya mulai sekarang saya kayaknya itu tidak melayani, salah juga saya merusak tubuh Kristus ya, gereja ya. Mau bikin mati gereja katanya. Jadi melayani Jo. Dan kemudian dia bilang, pastor kalau boleh kok yang terima tamu kata suami istri. Karena cuma DP istri terus kata terima tamu, dia menawarkan diri. Dan kita kayaknya kita boleh terima tamu pastor. Bagus. Ada yang kemudian ternyata kita bisa. Kemarin orang ada pemimpin CG baru kan kok. Dia bilang kita kok bisa kok pimpin CG. Pimpin sharing maksudnya. Itu calon, di dalam hati saya bilang begini, kamu itu calon pemimpin CG. Dari berdoa, dari mulai pimpin pujian, dari pimpin, sudah bisa. Kamu bisa melakukan tugasmu. Dan kamu harus ingat bahwa kamu punya tugas yang hanya bisa diselesaikan oleh dirimu sendiri. Dan setiap kita punya beban, punya hati untuk pelayanan, untuk tubuh Kristus. Mari kita ambil hati ini. Dan sebagai seorang ayah, saya nggak bisa memukul Richie kalau saya nggak kasih tahu kebenarannya. Marah Richie, dia tahu bangun pagi harus berdoa. Kemudian dia tidak berdoa dan saya marah. Saya nggak kasih tahu Richie bangun pagi harus berdoa. Saya kasih tahu kebenarannya dan dia lakukan. Itu yang benar. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya harus memberitahu kebenaran supaya kita bisa melakukan kebenaran. Dan kebenaran terakhir saudara, kita punya tugas sendiri. Dan kalau kita tidak melakukan tugas kita, maka Tuhan akan menuntut dari kita. Tuhan akan menuntut. Ini kebenarannya. Karena yang memberi, Tuhan yang memberi. Dan Tuhan yang akan menuntut. Saudara pernah baca talenta? Perumpamaan tentang talenta? Hal kerajaan sorga seumpama Tuhan yang mempercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta kepada hamba-hambanya. Lama sesudah itu dia datang dan kemudian dia tanya, mana talenta yang kupercayakan? Tuhan, 2 jadi 4, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan, 5 jadi 10, baik sekali perbuatanmu. Hamba yang 1. Mana talentamu? 1, cuman 1 Tuhan. Tuhan bilang, engkau hamba yang malas dan jahat. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Dan kita harus memberi pertanggungjawaban. Dan kalau Tuhan berbicara saat ini di dalam hatimu, firman Tuhan berbicara di dalam hatimu saat ini. Dan engkau tahu, aku harus mengambil tanggung jawab di dalam tubuh Kristus. Mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan.
Dan ambil tanggung jawab, lakukan tugasmu. Supaya tubuh Kristus itu akan berfungsi maksimal. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Engkau adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Dan Allah sangat mengasihi kita. Dan iman kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita perlu komunitas. Itulah sebabnya Metro Church hanya ada 2 kegiatan pelayanan yang besar. Yang pertama Connect Group, yang kedua ibadah raya. Connect Group adalah tempat di mana kita bertumbuh bersama-sama, memenangkan jiwa. Kita bersaksi bagi Tuhan. Di dalam ibadah raya kita merayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita diimpartasi oleh firman Tuhan untuk kita bisa diperlengkapi kehidupan kita menghadapi dunia ini. Dan yang ketiga, kita punya tugas khusus. Tugas yang hanya oleh kita, kamu sendiri, itu tugas itu bisa diselesaikan.